Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Bersama saya Haris Sutanto di sini. Malam hari ini kita akan berjumpa lagi, berbincang-bincang di dalam sekelumit tentang perjalanan untuk bisa membawa hidup kita selalu bisa lebih baik dengan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang berkompeten untuk berbicara. Nah, malam hari ini kita kedatangan seorang guru yang saya kenal begitu lama, ya, dari sahabat saya sampai sekarang beliau sudah jadi master, ya. Beliau saya bacakan dulu CV-nya. Beliau lulus di jurusan manajemen keuangan, pernah bekerja di BCA, di Bentul, Bank Umum, kemudian di herbal. Jadi beliau juga pakar herbal ini, ya, mengerti tentang herbal-herbal yang cocok untuk penyakit-penyakit. Kemudian beliau juga memperkenalkan trilogi aura. Nah, apa trilogi aura? Nanti kita akan dengarkan dari beliau sendiri. Dan beliau punya bakat alami yang memang diturunkan, ya, mungkin dari generasi-generasi sebelumnya, sehingga sudah punya kemampuan bakat untuk bisa melihat aura seseorang, gitu ya, tanpa harus menggunakan alat begitu, ya. Jadi beliau bisa tahu seperti itu, kemampuan itu kemudian diasah oleh beberapa guru yang beliau sudah belajar gitu ya. Dan saat ini beliau membuka suatu tempat untuk konsultasi atau mungkin Anda mau melihat aura dan lain sebagainya, ya. Nah, baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, inilah Master Hermanto Aura. Herman Aura disebutnya. Oke. Master, selamat malam, Master. Yes, selamat malam. Ya, salam sejahtera semua, salam sehat. Kebajikan. Baik, Master. Salam kebajikan. Ya, hari ini kita pengen dengar nih topiknya karena menarik sekali, bagaimana mengintip rezeki dan gudang hartanya, ya. Jadi apakah setiap orang di dalam hidup setiap orang itu punya tempat-tempat hartanya gitu. Dan bagaimana supaya bisa selalu hidupnya penuh rezeki. Nah, ini nanti Master coba tolong jelasin, ya. Mau langsung masuk ke filenya, saya tampilkan. Boleh, silakan. Thank you sebelumnya sambil kita bicara bincang-bincang teman-teman. Ya, oke, baik. Atau mungkin Master boleh cerita sedikit dulu, Master. Jadi sebelumnya ini bagaimana bisa punya kemampuan melihat aura, meskipun saya sudah sering dengar gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar. Jadi Master bisa cerita dulu gimana bisa punya kemampuan itu, Master. Oke, terima kasih Bro Hari, teman lama ini. Dulu udah sejak masih SMA beliau, saya beda dikit lah, saya tuan dikit gitu. Jadi ketahuan usia kita ya. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat perjalanan hidup tidak pernah menduga. Saya sebetulnya jujur aja dari keluarga, yaitu dari papi dan mami saya itu punya masing-masing karakter kemampuan batin. Pokoknya ada dua kemampuan lah, dari supranatural dan dari sisi six sense lainnya. Tapi ada tetapinya. Dulu mungkin berbeda dengan sekarang. Jadi ada beberapa konsep. Dulu ada tahayul, dianggap masih yang lain-lain. Berbeda dengan sekarang. Saya mengalami banyak trouble, juga banyak penglihatan langsung. Di situ ada beberapa hal yang mungkin saya tidak sampaikan. Intinya keluarga kami mengalami satu percaya nggak percaya kena black magic lah. Di situ saya mencari jawaban. Dari mencari jawaban, saya belajar ke beberapa guru sejak saya pindah untuk kuliah ke Jakarta. Dan beruntungnya saya bertemu dengan guru-guru yang punya six sense, tetapi mereka logikanya main. Dan logika itu adalah dasar dari apa yang saya terima saat itu ya. Karena jujur aja, jujur yang kedua nih, saya itu bukan manusia yang gampang percaya gitu. Apalagi saya mempelajari sebuah konsep bahwa jangan mudah percaya berdasarkan apa bla bla bla, ya kan. Jadi saya melihat itu adalah sesuatu yang muskil atau yang bisa dipelajari dari beberapa pengalaman guru. Karena di sini kita bicara intip hoki, saya nggak bicara yang black magic-nya ya teman-teman. Kalau ini bisa lebih lama dah, seru, tapi saya tidak mau sampaikan. Itu adalah perjalanan batin saya.
mulai terasa sering bantu orang, tetapi karena saya melihat kita hidup itu harus tetap mencari uang, saya lakukan beberapa kerja. Tadi ada sedikit revisi, bukan di BCA tapi di bank. Banknya bank lain, kebetulan udah tutup usia bank tersebut. Terus saya pindah juga di perusahaan Jerman, yang terus logik ya teman-teman ya. Sampai lagi di sebuah perusahaan. Intinya apa yang saya lakukan hari ini adalah bersumber dari dua hal. Otak kiri, logika, tidak mudah percaya, matematis, fisika, bla bla bla, lagi banyak deh. Kenapa saya bisa sering bla bla? Saya singkat ya. Sebelah kanan berhubungan dengan hal-hal yang ada di intuisi kita. Malam ini kita akan coba bedah lagi karena mungkin beberapa bagian pernah saya bedah di tempat lain ataupun di kursus pribadi saya terhadap hal ini. Itu Bro Hari. Ya, Mau baik. lanjutkan? Nah, nanti apakah ini nanti terakhir ada yang bisa dipilih, orang yang bisa dilihat barangkali auranya gimana, Master? Ya, sepertinya kita lihat nih ada berapa orang Ya. ya. Siapa yang bertanya begitu ya? Ya, ya kita coba lah ya kasih apa ya Oke. promo ya. Oke, Nah, teman-teman yang baru gabung juga mungkin saya juga menyapa ya. Tadi Bro Hari sudah menyapa, izinkan saya menyapa tidak satu persatu nih. Oke, kita lanjutkan. Yang sudah hadir, terima kasih pemirsa. Saya sebutnya pemirsa saja. Kemudian Bro Hari, silakan Bro Hari. Mau dilanjutkan? ya, silakan. Ini materinya saya sudah tampilkan. Ini belum di itu ya. Di. Ya. Oke. Nah, teman-teman, Anda melihat di situ adalah cahaya hati semesta, kemudian kebijaksanaan, ada Bro Hari. Anda lihat founder of Gemak Kebijaksanaan, motivator dan entrepreneur. Ya, saya sendiri Herman Aura dikenal sebagai konsultan aura aja deh. Kemudian founder of Trilogi Aura. Kita mau lihat apakah mengenai Trilogi Aura, bedanya apa dengan yang lain? Trilogi Aura yang kita lihat di depan layar Anda adalah pertama saya mengembangkan logika dan saintifik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bro Hari bahwa kebetulan saya bisa melihat langsung direct itu istilahnya makhluk halus, sumber air. Ini promo ya, saya sering cari sumber air loh. Jadi dari jauh kelihatan ya kan kita, terus kemudian juga Hong Shui dan lain-lain, tapi saya selalu mengedepankan logika. Kemudian mengapa saya katakan saintifik? Kami menggunakan alat video yang dari Jerman. Jadi orang bule punya nih. Kenapa orang bule? Bule aja percaya pakai itu karena kebetulan 1921 orang sudah memulai alat yaitu Kilian Simonov ya. Orang Soviet yang kita kenal sebagai ateis tanda petik, mereka mencari jawaban. Kenapa tubuh manusia itu punya aura bagaimana dan seterusnya masing-masing. Jadi aura yang kita lihat itu nanti adalah aura 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7. Artinya kenapa saya bilang satu adalah eterik Anda, itu yang bisa menunjukkan karakter, juga ada bagian bakat Anda. Sekaligus juga menunjukkan tanda petik hoki atau rezeki Anda. Di situ ngelihat. Tadi pertanyaan dari saudara Hari atau Bro Hari, kenapa? Saya ketemu guru dulu, ini mungkin dibilang antara dukun atau mereka paranormal ya. Dibilang jangan takut tuh, aura kamu, waktu itu nggak nyebut aura, nyebutnya hoki kamu. Karena aura dimulai tahun 90-an ya. 80 kita mencari jawaban, jangan takut. Hoki kamu maju tuh, besar tuh, lihat tuh. Saya bilang kenapa, di mana, ada apa ya kan? Karena logika otak kiri saya atau otak kiri saya bertanya, bagaimana itu bisa cari jawaban? Dia bilang rahasia lah, nanti kamu akan tahu. Dan seterusnya. Lalu dengan alat saintifik itu, kita bisa melihat lebih jelas. Jadi orang bilang itu pembuktian bahwa tiap diri manusia itu punya aura. Tiap orang beda-beda. Jadi seperti seorang bayi aja, saya pernah melihat saudara kembar. Bertiga itu berbeda. Kemudian mereka bukan kembar identik ya. Atau pengaruh dari batu, bisa nggak? Sudah dibuktikan, tapi batunya harus besar, harus banyak juga. Jadi melihat, walaupun saintifik itu masih dikatakan sebagai pseudo saintifik, saya melihat ini adalah sesuatu kemajuan.
Jadi kalau 1921 ketika saya belum lahir, mungkin Anda sudah lahir kali ya. 1921. Bro Hari udah lahir belum Bro Hari? 1921. 10 baru. Oh, baru 1990 ya, masih muda ya Bro Hari ya. Nah itu artinya teman-teman kalau kita lihat puluhan tahun yang lalu, mungkin sekarang udah sampai 90 tahun ya, orang sudah mencari jawaban. Jawaban itu mau pakai alat apapun, any device yang can be used, itu mereka cari selama manusia itu ingin memenuhi dia punya kebutuhan. Kebutuhan apa sih manusia? Ya, yang dibilang itu duniawi dan akhirat. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah gunakan supranatural. Mungkin Anda bertanya, apa sih dimaksud dengan supranatural? Tentu pertanyaan adalah big question. Ini yang aneh-aneh nih. Lalu spiritual, apakah harus bicara mengenai ketuhanan? Beda ya teman-teman antara spiritual dengan ketuhanan atau teologi. Ini berbeda, tapi ada satu kesamaan. Apa dan bagaimana kita lihat. Nextnya, Bro Hari. Satu logika, nah, sudah saya sampaikan depan, jadi saya bicarakan aja atau saya bacakan aja sesuai dengan logika dan alat video aura session. Apa bentuknya nanti? Disertai dengan coretan spesial yaitu hasil scanning. Maksudnya direct scanning itu bahasa Indonesia atau bahasa Perancisnya diterawang. Kalau scanning itu bahasa Inggris, bahasa Perancisnya diterawang. Bahasa Londone di apa ya, di terawang gitu loh. Dengan apa? Ya mata batin dengan video. Kalau zaman sekarang, zaman COVID nggak bisa ketemu, tak liatin di deloe gitu ya, diliatin pakai terawangan. Jadi video call. Langsung digunakan adalah analisa SWOT, bukan SEWOT ya teman-teman, beda program. Analisa SWOT itu melibatkan strengthen, weaknesses, jadi kekuatan, kelemahan, opportunity, artinya opportunity itu apa sih, jadi apa sih, kemudian dengan threat, larinya nanti ke personal branding ada, ke core value Anda. Ini udah mainan dari Bapak Hari Sutanto sebagai motivator. Ini main ke sini, jadi kami kolaborasi ya teman-teman ya. Oke, next-nya. Di sini Anda lihat supranatural itu sebetulnya kalau dibilang Anda boleh bawa ke apa namanya, kalau kita bilangin ke manifestasi yang aneh ataupun yang tidak aneh. Ini tiap orang mempunyai bakat berdasarkan hasil pengamatan saya dengan alat video dan direct scanning itu sebetulnya tiap manusia punya. Ini 9 loh, sebetulnya itu lebih. Ada manusia ada yang punya 1, dari misalnya dari A itu clairvoyant. Lihat Anda semua, literasinya bahasa bahasa Prancis semua ya, bahasa Londo ya. Jadi berarti ini menunjukkan bahwa di sana pun mereka memakai, mereka mempelajarinya, bahkan mereka menjadikan sebagai science gitu loh. Kalau dengan menggunakan science, it means bahwa kita menggunakan otak kiri dan otak kanan. Jadi ada keseimbangan, karena pada dasarnya manusia itu punya intuisi di otak kanan dan lain-lain, art, seni juga di otak kanan, tetapi kita memulai dengan konsep di awal adalah pondasi yang logika. Jadi segala sesuatunya mudah kita lihat, kita pelajari, namun untuk lebih lanjut tergantung dari bakat Anda. Bakat kedua adalah precognition. Precognition jadi itu pre ya, jadi apa ya, kalau kita pasca bayar ya. Ini jadi dia tahu sebelumnya, jadi dia sudah menggunakan apa namanya seperti PLN yang lama, Anda lihat, oh dia tahu ini pemakaian bahkan kurang lebih 30 kWh. Sama, jadi orang precognition tuh bisa melihat seseorang atau kejadian apa yang terjadi sampai peristiwa apapun pada seseorang. Jadi intinya kalau diterjemahkan mirip dengan peramalan. Tapi sebenarnya bukan peramalan, ramalan. Ramalan jadi itu kata benda ya. Kalau peramalan kan mirip dengan kata sifat ataupun kata kerja. Atau meramal kata kerja ini adalah kata sifat. Jadi dia datang begitu tanpa dipikirkan. Lalu retro, mundur. Jadi retro berarti bisa melihat. Anda sering lihat di televisi sekarang adalah pakar-pakar retro, retro kognitif. Jadi mereka sudah memperkenalkan bahasa-bahasa
literasi dari negeri Londo. Jadinya dari barat itu dipakai ternyata lebih enak gitu loh, nggak ada kesan supranatural ya, yang aneh-aneh. Lalu adalah psikoanalisa. Mostly dari setiap orang yang saya pelajari, yang berkonsultasi dengan saya melihat dia ada. Cirinya adalah misalnya di cakranya. Dengan video dilihat lagi cakra 6-nya, juga dengan cakra batinnya, dia itu berhubungan, atau cakra 4 dan 5 ya, itu berhubungan dengan psikoanalitik gitu loh. Jadi psikoanalisa terjemahannya. Jadi dia bisa membaca orang nih, misalnya melakukan profile. Jadi saya misal bertemu dengan saudara Hari, tapi dalam kondisi sekarang ya, belum kenal. Saya bisa membacakan saya itu adalah orang yang siapapun yang dianggap mempunyai kemampuan psikoanalitik. Jadi, oh saudara Hari begini, karakternya ini, SWOT-nya ini, pasti begini, kedepannya begini. Itu apalagi kalau punya kemampuan dengan precognition, jadi bukan dipikirkan, tapi muncul tiba-tiba, oh nanti Bro Hari itu akan jadi seorang influencer, seorang motivator, seorang YouTuber, bla 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 begitu. Kenapa? Banyak sekali ya teman-teman ya. Lalu kalau psikomatik, Anda lihat ya, mirip dengan motor matic, mobil matic secara otomatis. Ada orang sebetulnya kalau melihat kris, kalau di belahan sana, di fakultas sana, di universitas yang lain, masih dianggap, wah ini mempunyai kemampuan ini, dianggap ini. Sebetulnya teman-teman, bukan berarti mereka salah ya. Kalau pengertian atau di persepsi saya, di persepsi kami, itu sebetulnya kenapa orang bisa baca yang namanya ini adalah ada energinya dan ada DNA. Jadi berarti ada atomnya. Dia bisa baca gitu loh. Ini DNA ini sekian. Dia punya kekuatan ini, ada energinya, ada makhluknya. Kalau dia punya kemampuan dengan keleporian. Lalu telepati. Telepati itu bukan berarti Anda bisa berhubungan batin langsung ketemu orang, ya kan? Sebetulnya bisa. Telepati itu banyak bentuk loh. Yang saya pelajari sekarang adalah misalnya ketika Anda punya kemampuan ditambah dengan mediumship, yaitu mirip dengan kombinasi telepati seperti sebuah apa ya? Kalau kita bilang itu sebuah sensor, namanya alert warning system. Anda masuk ke tempat orang udah merinding, ya kan? Itu Anda sebetulnya sudah mempunyai bakat telepati. Jadi merinding itu bahasa Inggrisnya goosebump ya. Jadi dengan goosebump itu mereka ngelihat berarti ada energi yang bersentuhan. Masalahnya tinggal energi yang bersentuhan itu tinggi, leveling up, apa leveling down-nya gitu loh. Kalau sama cats, Anda akan merasa tenang. Rasanya ada sejuk atau hot, hazard ya, menakutkan, creepy, spooky, dan gak enak. Banyak. Jadi kalau seperti inilah, jadi ada yang bertemu, ada yang tidak bertemu, ada yang di bawah Anda. Lalu mediumship itu yang dikenal sebagai apa namanya? Kalau kita bilang itu mereka yang bisa trance, kerauhan, mirip dengan kalau yang masih belajar atau yang baru-baru nyebutnya kerasukan ya. Itu ada konsep yang berbeda. Tetapi kita masukkan dalam konsep mediumship. Lalu suggestive hypnosis. Anda lihat ada orang yang belajar hipnotis gampang banget deh. Baru jam praktek keempat dia sudah bisa bantu orang. Maka Anda lihat ada beberapa teman-teman yang punya CHT, CHC dan seterusnya. Jadi certified hypnotherapy, hypnocommunication, salah satunya di depan Anda yang sedang senyum. Bapak Hari Sutanto, ya teman-teman ya. Dia banyak gelarnya. Belajar lebih gampang. Lalu yang terakhir adalah telekinetik. Jadi itu sulit dah. Tapi sekarang di apa ya, di TikTok, di snack video dan lain-lain itu banyak. Mereka bisa memindahkan, ada cewek dari Kalimantan tuh yang bisa geser. Betul apa betul? Silakan Anda telaah. Karena kita selalu ingin memuaskan otak kiri, otak kanan kita. Next ya, Bro Hari. Ya, yang ketiga adalah spiritual. Kita sebenarnya bukan hanya bicara mengenai meditasi nanti, sembahyang, tapi juga mengembangkan setiap diri manusia. Jadi yang hadir, entah itu lewat program kami atau collab dengan Bro Hari ataupun yang lain, kita juga memberikan dasar mereka untuk sekolah, kuliah, karir, sampai rumah tangga,
kita menyebutnya adalah LMS, Leadership Managerial Spiritual. Jadi walaupun mereka nggak kuliah atau tuh lulusan hanya SMP dan SMA, tetapi kita berikan basic-basic ini loh. Teman-teman, jadi tidak melulu melakukan seperti yang disampaikan di atas. Bukan berarti yang di atas itu salah, jadi kita ada pengembangan. Kita berpikirnya adalah OTB atau out of the box. Jangan batasi diri Anda karena persepsi yang Anda terima dari orang yang terdahulu, teman-teman Anda, yang barangkali niatnya betul, tetapi membuat persepsi Anda menjadi tersudut yang kecil, dari dalam sebuah box yang kecil. Coba bebaskan diri Anda jadi box yang lebih besar. Yuk berikutnya, Bro Hari. Nah, background-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebetulnya background-nya, tiap manusia itu ditanya. Kalau saya tanya teman misalnya, ya karena ini kita bicaranya di sini ada panelisnya berbeda dengan ini. Kita tanya, ada nggak yang mau susah di dunia? Saya yakin dari 1.000 orang nggak ada yang pernah mau ngacungkan jempol, tangannya. Semua akan ngumpet. Siapa yang mau susah? Ya kan? Walaupun dia mungkin seorang spiritualis yang udah sejati. Karena mungkin kalau spiritualis yang tingkatnya level 1-2 belum. Tapi kalau udah 9 nggak perlu dana, nggak perlu uang kok, hidupnya di hutan, tidak punya istri. Ya kan? Itu spiritualis sejati. Tetapi buat kita, uang tidak segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Setuju Anda? Ya kan? Jadi diulang ya. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Make sense ya teman-teman ya, fair enough ya. Artinya apa? Bahwa itu sebetulnya kita melihat di dunia itu, kalau Anda nggak punya uang ya nggak dipandang, kecuali Anda spiritualis. Tapi Anda kalau udah spiritualisnya tingkat tinggi ya saya bilang itu, Anda udah nggak usah pakai uang lagi. Anda tidak bisa melihat mobil lagi, motor, jalan kaki, mereka is oke. Bajunya ciri-cirinya nggak keruan, tapi hidup dia nyaman gitu loh. Ada nggak? Ada di dunia itu. Kalau saya setengah-setengah. Jadi kita bilang kebijaksanaan kita adanya di equilibrium. Mau 70-30, 80-20, 90-100, 10 atau 100% belum. Jangan sampai 100%. Kalau 100% saya anjurkan dan saya yakin Anda pun tidak melakukan hal itu. Jadi kita jadi money oriented 100%. Itu kurang bagus. Jadi teman-teman, dunia dan spiritual, dunia dan akhirat itu harus bersamaan. Tetapi levelnya tinggal up down. Tergantung dari Anda. Lalu kita bicara mengenai pola aura rezeki dan gudang harta. Sebetulnya teman-teman bisa lihat dari aura yang saya sampaikan itu aura dasarnya, kemudian warnanya itu kalau orang Sunda bilang itu ngegelemek ya. Saya pernah ngeliat orang yang beberapa yang ngegelemek itu yang black ya, hitam. Terus disertai dengan rasa merinding, creepy, spooky, menakutkan. Pertama adalah 3 orang. Itu berapa tahun yang lalu ya. Waktu kami habis syuting dari acara Kang Hokyang. Acara itu saya sebut nama aja lah ya. Dulu kan saya bergabung di sebuah video production house. Begitu ngeliat, lo kok merinding? Iya, dia baru kena gendam. Bukan hipnotis ya teman-teman ya. Terus ada lagi 2 orang teman. Saya lihat, waduh itu merinding. Dan hitam. Ada satu lagi saya nggak mau sebut nama ya. Ini hanya sebut aja bahwa orang yang banyak begitu lihat, wah ini manusia itu namanya kalau ada kurva bio cycle itu namanya cycle-nya dari cinta, dari rumah tangga, dari kehidupan, dari wealth, dengan health. Itu manusia ada loh. Bioritmenya loh lagi turun, lagi naik. Saya melihat, waduh ini dia perlu 3 tahun gitu loh. Ya kenyataannya kita coba berbagai macam usaha memang sedang berat. Ada orang yang ringan, disentuh sedikit gelap, tapi sentuh sedikit syaratnya apa? Function. Dia nggak punya uang apa-apa, function, lepas 2 ekor burung yang dia punya, yang dia piara ya, lepas berapa bulan kemudian dia wow naik langsung. Karena di situ saya melihat polanya, ini orang nih kalau dikasih sentuhan satu functionnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Burung yang dia piara ada 2, lepaskan. Kedua dia buat
meja sembahyang. Terserah agamanya apa. Kebetulan dia Buddhis, lakukan. Nah, dia sudah menjadi seorang kembali lagi. Itu teman-teman. Jadi bukan hanya di aura, juga ada di pace ya, di basi itu di pace. Jadi teman-teman banyak teman-teman yang sudah menggunakan ilmu pace. Jadi saya juga itu berusaha untuk mengkombinasi. Mungkin saya bukan peserta pace yang bagus ya. Artinya saya pun masih belajar. Saya kombinasi dengan beberapa teknik. Sekitar 20 teknik. Bayangkan loh. Kalau mau jadi master harus belajar 20 berapa tahun tuh per hari. Udah S2 ya. Seperti itulah teman-teman. Itu sebetulnya adalah kalau sesuai dengan panggilan hati. Ya, next-nya Bro Hari. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bicara masih teori ya, tapi ya dari hasil praktek. Sebenarnya aura hoki itu pengganti kata rezeki ya. Saya lebih senang kata hoki karena rezeki itu ada satu supermarket tuh di Jalan Hayam Wuruk, ya kan? Itu hoki. Karena hoki itu sebetulnya kalau kita lihat dari katanya, hoki atau rezeki itu sesuatu yang sudah on your own hand, yang sudah di tangan Anda. Mikrofon ini di tangan saya, berarti ini rezeki saya, ya kan? Kalau mikrofon yang berada di tempat sana belum saya beli, ya bukan hoki saya, bukan rezeki saya untuk punya mikrofon gitu loh. Atau punya mobil, atau punya sepeda, atau punya apapun. Jadi aura hokinya itu bisa pribadi, jadi artinya kalau kita lihat dia bisa berhubungan dengan konsep namanya berhubungan dengan kalau kita mengenal konsep SB, employee, self-employee, bisnis, dan investor, dia lebih cenderung sebagai employee atau self-employee. Jadi syukurilah, nikmatilah teman-teman yang ada di kuadran kiri ya, kuadran active income. Jadi di syukuri saya hari ini sebagai pegawai saya yang terbaik, ya kan, sebagai pegawai apa ya, mau dari tingkat strata biasa sampai atas pun tidak bermasalah. Sampai mereka yang kalau kita bilang high hierarki ya, sampai jadi general manager, sampai jadi director, jadi board of director dan seterusnya. Dari tingkat biasa pun clerk dan lain, terus nikmatilah. Karena hidup itu sebetulnya aneh ya. Nggak ada kerjaan ngeluh, kok saya nggak ada kerjaan, nganggur taye. Ya kan begitu punya kerjaan, aduh banyak kerjaan nggak habis-habis. Kapan hidupnya mau enak gitu loh, mau selesai ya kalau orang Malaysia bilang ya. Jadi kita lihat apapun yang sudah Anda pegang, nikmati. Mau jadi sales, nikmati. Mau jadi cleaning service, nikmati. Karena di tempat lain, mau punya kerja aja harus menyogok katanya. Atau susah. Yang namanya sertifikat kadang-kadang nggak berlaku, teman-teman. Jadi Anda punya kerjaan di bidang apa? Di self-employee, seperti kami ini. Lakukan. Sebagai bisnismen, lakukan dengan jujur. Itu sebetulnya ada di bagian-bagian di konsep faktor-faktor ya. Terus grupnya ada di grup kecil dan grup komunal. Jadi sebenarnya komunal itu adalah grup ya, tapi konsepnya saya bilang komunikasi berarti lebih besar dari biasanya. Jadi orang saya lihat tuh, wow, ini adanya pribadi, jadi tambahan itu di SB deh, kamu cocoknya di SMAE. Ternyata setelah wawancara kita lihat sama. Kemudian ada di grup besar atau grup kecil. Lalu jenis hoki, jenis karir. Itu yang seperti saya sampaikan, dia sebagai seorang karirnya, atau sebagai kerja, jadi konsep SB itu ya. Jadi employee, self-employee, bisnis, dan investor pun sama. Lalu yang ketiga adalah daerah yang spesifik. Contohnya itu sebetulnya kalau dari power of number, dari pajak itu disebutkan, dan dari teknik lain lah. Saya lahir di kota Kerawang, sebaiknya pindah ke tempat yang lebih besar. Selain dari tulisan itu ada, jadi spesifiknya ada, tapi juga dari yang namanya make sense ya, kalau kita masuk akal ya, ya carilah dengan jenis pekerjaan Anda dan jenis skill Anda kerja di tempat yang lebih besar, di mana orang yang butuh pekerjaan itu, butuh skill itu jauh lebih banyak. Jadi make sense-nya seperti itu otak kirinya.
otak kanan juga berjalan. Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Bro Hari, silakan next, Bro Hari. Ini sebetulnya mengulang yang tadi, tetapi saya ada melakukan penekanan. Di sini jenis personalnya. Teman-teman, kadang-kadang ada orang udah jadi karyawan, pengen jadi bisnismen. Tetapi salah satu faktor di bisnismen itu yang dia tidak miliki, yaitu satu apa? Keberanian. Karena apa? Orang yang ada di kuadran kiri di EHO atau di employee sudah terbiasa dengan apa? Garis zona nyaman, tetapi tidak aman gitu. Jadi zona comfort zone, but not secure. Kenapa nggak secure? Suatu waktu bisa di PHK, ya keren kan, Bro Hari ya? PHK, bahasa Indonesia PHK gitu loh. Jadi kita lihat ada zona-zona tersebut di setiap manusia. Sebaliknya ada orang yang udah kerja, begitu dia pindah bisnis, kelabakan. Karena tiap bulan dia sudah terima uang teratur, sekarang berubah. Jadi comfort zone itu sesuaikan dengan skill Anda, sesuai dengan hobi Anda, sesuaikan dengan apa ya, passion Anda. Jangan terbawa emosi melihat, makanya mungkin kami sering bertemu pada saat konsultasi, ketemu orang seperti inilah. Jadi kita lihat, sabar ya bro, sabar ya sis ya, karena menurut saya, analisa saya mengatakan Anda lebih cocok di konsep ini loh, di EHO apa Sierra atau di Bravo atau di investor. Sebaliknya ada orang yang di investor, ya kan? Dia nggak mungkin dia mau masukin, ada jenis investor beda-beda teman-teman ya kan? Tapi kalau tipenya ada orang yang tipenya cuek, investor ya carilah ke yang sudah diberikan ke apa namanya? Mungkin di dana reksa, bicara di tempat lain yang lebih aman gitu loh. Jadi itu juga dibandingkan juga dengan karakter dan sifat Anda. Lalu besarannya, kita lihat. Anda lihat kan di belakang layar saya, di belakang layarnya Bro Hari kan ada bundel-bundel kecil tuh, ada bulb, ya kan ada. Nah seperti itulah saya melihat, capek dalam lingkup seperti ini besar. Loh ini sih cocoknya seperti ini, ada seperti misalnya tinggal 35%, misal umur dia sudah 40, ada, ini hanya satu perspektif untuk memberikan satu gambaran. Kemudian, wah ini sih masih besar, tapi bukan di pribadi, adanya di komunal, adanya di komunikasi, di community gitu loh. Jadi kita sarankan setelah pelajari itu coba perbanyak komunitas Anda. Lalu ada, jadi kedua sudah, ketiga private dan group. Sudah saya sampaikan, kemudian daerah operasional. Tadi sudah sampaikan, cuma di sini adalah bicara sekali lagi bukan berarti orang yang dari misalnya saya lahir di Kerawang tidak bisa saya berprestasi di Kerawang. Banyak kok teman-teman saya yang di Kerawang berprestasi atau malah balik kembali. Ada teman saya bagus pindah kembali ke Kerawang, dia sudah menjadi seorang seorang yang luar biasa deh. Jadi teman-teman jangan khawatir dengan Anda tinggal dimanapun Anda tinggal, jadilah agen perubahan. Kata Mahatma Gandhi ya, jadi Anda, saya tambahkannya jadi agen perubahan. Ya kan, jadi ini inisiator, jadi inovator. Lalu yang 5, jenis usaha. Ini menarik dan susah gampang. Gampang susah. Saya punya pengalaman ketika dipanggil oleh satu grup orang India. Unsurnya apa, jenisnya apa, begitu lihat, but Brother Herman, I'm so sorry, my field is already jualan kain. Padahal dia unsur besi. So, apa solusinya? Ya oke bro, by the way you can edit with your curtain. Jual aja itunya batang-batang curtain. Apanya? Relnya. Perbanyak unsur besinya. Seperti itulah ya. Dibilang maju ya itu secret, nggak disampaikan gitu loh. Oke, next ya Bro Hari. Nah, teman-teman, sebetulnya di sini kalau kita bilangin kita lihat ini sebetulnya kalau melihat ini di bawahnya dulu deh.
Ren Xuan, Puju Tien Xuan. Mungkin lidah saya adalah lidah KW, KW1 atau KW2 atau KW3. Mohon maaf kalau, tapi intinya setiap yang kita lakukan, anggap aja inilah rensuan. Jadi saya punya apa ya? Ya, anggap aja suan itu berarti kayak suan miang ya. Suan ming ya, artinya apa? Seperti meramal. Ramalan tiap manusia, rensuan. Puju itu tidak bisa melewati tian suan. Jadi keputusan Tuhan, keputusan langit. Tapi setidaknya ini adalah sebagai satu clue. Jadi yang saya lakukan ataupun yang kami lakukan itu adalah mencari sebuah jawaban. Jadi tidak ada titik finalization ya. Udahlah, nggak usah pusing, terimalah karma Anda. Itu adalah ujian. Yes, itu adalah karma. Yes, itu adalah ujian dari Tuhan. Yes, itu adalah hasil dari alam semesta. Yes, tetapi ada upaya. Jadi tidak mengandalkan kepada berserah diri, tapi do something the great one. Atau lakukan dengan langkah-langkah yang kecil ataupun dengan niat yang besar, bulak-balik terserah. Anda gagal, lengkapi. Kenapa? Jawaban, cari jawaban. Nah ini sebetulnya adalah berbagai macam upaya untuk mencari jawaban. Jawaban sebenarnya nggak pernah ada loh saudara sekalian. Jawaban itu tidak pernah berlaku 100%. Karena kalau ditanya, Mr. Herman, Master Herman, Ko Herman, Bro Herman, apapun, intinya gimana proyeksi keberhasilan. Saya bilangnya jangan tanya keberhasilan sama saya ya. Kalaupun proyeksi itu adalah sesuatu yang paling sulit, anggap saya 80%, sisanya action Anda, sisanya adalah tangan Tuhan. Jadi Maradona aja kemarin pakai tangan Tuhan. Ya kan, ada lagi satu lagi siapa tuh? Coba berusaha juga masukkan gol dengan tangan yang kena kartu merah, kartu kuning. Tapi setidaknya Anda punya satu apa ya, clue. Masa gitu aja nyerah. Dulu apa ya, ada saya lupa yang nggak punya tangan, saya lupa itu. Dia sebagai motivator loh, bisa berenang segala macam. Puji Fik kalau nggak salah ya. Ini Bro Hari, ini mainan Bro Hari ini. Itu dia sendiri bisa jadi seorang motivator, berhasil. Kita yang punya tangan, punya mata, punya energi, punya apa, kenapa menyerah? Makanya mungkin di dalam hal ini ada beberapa aspek yang kami minta selain analisis SWOT, jadi strengthen, kekuatan, weaknesses, itu adalah kelemahan, opportunity adalah calon-calon keberuntungan lah, calon-calon cuan. Ya kan, dengan threat, ancamannya lo hati-hati lo bro, masa depan Anda akan begini. Kami lengkapi juga dengan GPRS. GPRS ini adalah sebuah cara ketika Anda biasanya dipasang itu di mobil, di pesawat biasanya besar enggak ya? Itu di mobil, ya. Ada pesawat itu mungkin pakai seperti black box-nya, ada juga GPRS-nya. Jadi beda harga lah. Tetapi intinya dengan alat itu motor Anda, mobil Anda hilang di mana bisa dilihat. Itu biasanya sekarang dipakai oleh, udah berapa tahun yang lalu lah. Itu sudah dipakai oleh taksi, oleh mobil-mobil tertentu, jadi bisa melihat. Itu GPRS itu adalah apa ya? Singkatannya dari Global Positioning apa tuh? Search-nya. Pokoknya inti kalau saya nggak mau hafalkan. Yang saya mau hafalkan adalah di sini adalah goals-nya Anda. Kenapa ada tulisan S? Itu berarti apa ya? Jamak ya, plural ya. Itu manusia pada intinya nggak punya satu, banyak gitu loh. Kedua, patience, ya kan? Passion itu berarti apa? Ya passionate berarti apa? Selain hanya hobi, tapi juga udah melibatkan sisi ambisi, sisi ketertarikan Anda, sampai dengan istilahnya inilah yang aku paling mau gitu loh. Ada dedikasi dicurahkan ke situ dan seterusnya. Lalu ada result. Sekarang dulu saya goalnya saya mau jadi apa? Jadi seorang dokter. Passion saya mengobati orang, membantu orang. Resultnya apa? Nggak jadi, saya nggak jadi dokter. Setidaknya jadi kalau ada orang yang kena pingsan, saya lihat oh tipe ini, saya bantu teknik tertentu. Tapi saya bukan tukang pijit ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah, ya kan Anda melakukan banyak talenta Anda, tetap Anda latih.
Lalu stage-nya apa? Saya mau libatkan diri saya sebagai apa? Field saya apa nih? Bidang saya apa nih? Stage itu mirip dengan kalau Anda punya goal ingin jadi penyanyi, kemudian passionnya saya ingin dikenal orang banyak seperti Beyonce, seperti BTS, seperti Blackpink, ya kan? Seperti Michael Jackson. Terus di saatnya apa? Udah jadi penyanyi. Stage-nya apa? Stage saya ingin jadi seorang penyanyi. Penyanyi apa? Penyanyi latar atau penyanyi utama gitu loh. Dan teknik-teknik lain. Jadi kalau kita lihat balik lagi teman-teman, sebetulnya ada beberapa pola yang dilihat di sini. Saya melihat, wah ini sih wow gitu. Wah ini sih wow dengan wah. Wahnya wah melemah dengan wow you will be. Kamu akan jadi kalau mau bersabar, mau lakukan beberapa langkah-langkah. Itu ya, Bro Hari. Jadi sebetulnya kalau kita melihat, tidak ada satupun upaya yang salah. Yang penting, apa yang bisa Anda lakukan hari ini bisa membawa satu dampak, sebuah perubahan. Setelah itu Anda bisa melakukan perubahan. Jadi tentunya, kenapa saya melakukan hal ini? Jadi dari awal from A to Z, jadi 7 Habit-nya saya bilang begini teman-teman. Banyak orang yang salah melangkah, mulai cari usaha, cari kerja, karena nggak sesuai dengan bidang dia, bukan sesuai dengan yang tadi GPRS itu loh. Jadi saya pernah tersesat di kondisi itu, tanda petik. Jadi saya punya pengalaman, bukan hanya teori. Ya kan, saya berhasil melepaskan diri dari itu, saya tidak mau lagi terperangkap yang trapping dari posisi yang tidak enak, muter tanpa ada jawaban. Jadi seperti sebuah permainan di konsep apa ya, kucing mencari ekor, dicari sampai nggak ketemu, anjing mencari ekor, dan seterusnya, tidak bisa pernah bertemu dengan apa yang dia mau. Dan ini pun sekali lagi Jen Xuan, Puju Tian Xuan, tetapi sebaiknya Anda sudah mulai mengerti diri Anda minimal 80%. Minimal 70%. Sisanya adalah kalau 70, 20% adalah action Anda, atau kalau saya ketemunya cuma 20%, 70%-nya action Anda, sisanya adalah langit. Karena ada 6 usaha teman-teman ya. 6 usaha yang membuat seseorang berhasil. Ada namanya hukum, ada namanya negara, ada namanya pemimpin, ada namanya tempat. Seperti sebuah tempat yang cocok, ladang yang subur, Anda taruh apa namanya, bibit, disiram, tanah yang baik, pas cuaca yang baik, ada cuaca. Satu lagi adalah waktu. Kalau Anda belum waktunya, ya bersabarlah. Teman-teman, pokoknya kita berpikir gini, seorang guru akan hadir ketika seorang murid udah siap. Itu kalau Anda belajar atau mau jadi perguruan, jadi kungfu ataupun yang lainnya, juga sama. Seorang akan hadir pada waktunya. Saat ini yang muncul di bintang film misalnya Baim Wong, ya kan? Dulu nggak ada kan? Ada orang lain. Seterusnya. Dan setiap waktu pasti ada orangnya. Setiap orang pasti ada waktunya. Mungkin hari ini, mulai saat ini adalah waktu untuk Anda, teman-teman. Itu Bro Hari Sutanto. Oke, Ya, baik. Baik teman-teman, nanti kalau Anda mau konsul ya sama Master Herman, silakan Anda boleh mungkin hubungi coba di Gema Kebijaksanaan. Nanti kita beritahukan kepada Anda nomornya Master ya, untuk bisa kalau Anda mau konsul, mau lebih lanjut, karena di sini pasti tidak bisa panjang lebar. Nah, jadi baik. Ini sebelum saya lanjut, ini dari masukan dari Pak Robin nih, Pak Robin Suwanto kasih dalam bahasa Mandarin ya. Saya pun bacanya entah benar atau tidak nih. Ren Xuan Pu Ru Tien Xuan. Nah, itu Master. Nanti Wah, kita lihat di question and answer. Kalau oke. jadi tulisannya seperti apa? Pak Robin ini penggemar setia Gema Kebijaksanaan ini, selalu Wow. hadir ya. Ya, terima kasih. Jadi, oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, yang malam hari ini hadir ya, sebelum itu saya mungkin mau tanya dulu nih, dari tadi saya mau tanya. Kan katanya orang itu dikelilingi aura, Master. Aura orang
katanya juga bisa berubah-berubah. Begitu. Nah, sekarang kalau andai kata dia, katakanlah tadi Master bilang orang itu memang sudah ada rezekinya, sudah ada artinya ya peluangnya, kesempatan begitu ya. Tapi kalau dia berubah-berubah auranya, itu jadi gimana, Master? Mungkin dari mana supaya kita bisa rezekinya makin lama makin baik. Nah, ini sangat penting ini, Master, ilmu ini. Oke, terima kasih. Saya berbagi dikit ya teman-teman ya. Pertama, terima kasih kepada Bapak Robin Suwanto. Ya, saya dibilang KW saya KW3 nih. Waduh, terima kasih diperbaiki ya. Mudah-mudahan saya bisa banyak belajar lagi deh Mandarin karena saya masih perlu belajar dan lain-lain pun perlu belajar. Teman-teman, oke, terima kasih pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Ini adalah pertanyaan dasar tetapi yang mewakili sebuah pertanyaan yang luar biasa. Teman-teman, aura itu berubah. Kalau saya mengandut, banyak orang mengandut beberapa teknik, beberapa prinsip. Saya mengandut teknik yang aura itu ada 7 jenis, juga cakranya ada 7 jenis, jadi cakra ada tempat keluarnya aura, dan tiap aura itu masing-masing punya posisi, punya kondisi, dan punya arti. Aura yang eterik atau aura dasar, eter ya sebetulnya itu berarti kalau eter itu seperti zat ya, zat yang menguap ya, itu bisa berubah. Tapi intinya dia adalah berhubungan dengan karakter. Tapi waktu di awal kan disebutkan oleh Bro Hari dalam pembukaan untuk e-playernya, aura itu sesuatu yang bisa berubah ya dan seterusnya. Tapi intinya aura satu tidak berubah. Kalau dia sebagai seorang yang baik, tetap ada nilai yang tidak baik. Tapi mostly dia sangat baik. Itu menunjukkan dia punya karakter yang terbawa. Itu yang tidak bisa berubah. Kalaupun ada berubah, hanya sedikit. Misalnya dia sekarang jadi seorang penjual daging. Misalnya ya, wah, tapi lihat auranya kok auranya aura spiritual. Saya bilangin, boleh nggak? Kalau Anda nanya saya, kan nanya ya, kalau nggak nanya saya nggak mau. Nanti orang marah. Ada golok babi, saya repot diacungin. Macam mana urusan MYOB ya, mind your own business. Wah repot saya gitu loh. Kalau tanya boleh. Saya bilang, aura Anda menunjukkan spiritual sudah ada putih loh. Tapi kebetulan jenis usaha Anda nggak sesuai nih, boleh nggak? Nggak sesuai menurut kaidah kami yang kami pelajari ada 5 jenis. Anda termasuk yang jenis ini nih, menjual binatang untuk dibunuh. Kalau boleh bisa nggak? Nah itu bisa berubah loh bro. Terus aura satu ya itu menunjukkan karakter. Yang kedua, tiga, empat itu juga berubah. Tapi kalau satu tidak terlalu banyak, juga sudah merupakan satu acuan dasar ya bahwa dia seperti ini nanti hidupnya gitu. Itu juga mengandung yang namanya aura hoki. Yang berubah adalah 2, 3, 4 yang berhubungan dengan mental, dengan stres, dengan kondisi dia punya kejiwaan. Nanti karena di video aura itu kelihatan loh Anda lagi tingkat stres tinggi, tingkat stres dewa katanya tertinggi atau dalam peak level atau di low level. Ada gradasinya dan seterusnya. Saya tidak tunjukkan ya. Lalu yang berubah lagi adalah yang keempat, tadi sudah 567. 567 yang berhubungan dengan namanya kalau kita bilangin astral. Kalau diterjemahkan ya other entitas lah. Yang berhubungan dengan other entity gitu loh. Jadi dengan makhluk-makhluk kalau boleh paling gampangnya dengan bahasa Indonesianya kodam. Ya kan bisa bicara dengan spirit guardian, angel, peri tergantung dari konsep Anda. Karena kan kita dari multi perspektif kan, dari multi ilmu juga belajar berbeda. Oh saya mengenal angel, silakan. Jadi ini yang berubah. Saya melihat seseorang, wah ini sih tadi tukang babi ya. Cocoknya si kerjaan bukan di bidang, maaf loh, di bidang bukan berarti kerjaan itu salah. Ya kan? Saya lihat kok di belakangnya ada mirip persepsi penampilan sosok yang makhluk suci. Misalnya Kuan Im gitu. Bunda Maria dan lain-lainnya. Saya bilang, boleh nggak kalau bisa rubah? Karena saya bertemu dengan beberapa orang seperti itu. Termasuk yang hidupnya juga sudah dihidupi oleh unsur demikian yang berhubungan dengan laut dan perikanan. Bagaimana merubahnya? Kalau memang tidak bisa dirubah,
lakukan beberapa teknik function dan seterusnya. Nah itu Bro Hari, jadi aura tersebut bisa berubah. Jadi Oke. bagaimana caranya nanti yang kita kasih salah satu solusi itu namanya Swarna Aura. Mau nggak teman-teman? Mau nggak Bro Hari? No, mau itu. Pasti teman-teman juga mau itu ya. Nah, jadi mungkin ya teman-teman kalau mau bertanya juga boleh ya, silakan ya kalau mau ini karena ini banyak juga peserta yang hadir. Saya yakin apa namanya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang paling penting begini, Master. Kalau andai kata kita nih ya kan tadi berarti setiap orang kan punya basic auranya sudah ada gitu kan. Basic auranya sudah ada dan dia bisa berubah-ubah di yang kedua, ketiga dan sebagainya yang tadi Master bilang ya. Nah, supaya kita ini tadi Master sudah bilang supaya kita bisa meningkatkan adalah ya kita banyak berbuat kebaikan gitu ya. Terus melakukan hal-hal yang baik lah dalam kehidupan sehingga auranya jadi bagus begitu ya. Artinya setiap orang ketika dia sudah melakukan kebaikan berarti aura dia akan menjadi lebih baik dan kemudian jalan hidupnya bisa lebih baik juga. Apa begitu, Mas? Pertanyaan yang menarik, jawabannya juga menarik, cuma dua, yes, no. Gampang Oh, dong. iya. Yesnya kalau semua begitu mah Bro Hari, rumah saya kan dikelilingi oleh orang-orang yang Oke. wah mirip dengan Ponari itu. Nobody tahu itu yang nggak ada yang instan. Kalau instan sih wah itu repot, ya kan? Jadi tapi itu pertanyaan yang selalu disampaikan orang. Terima kasih Bro Hari. Jadi tidak ada yang instan ya teman-teman. Tapi setidaknya begini kalau saya sih gampangnya saya buat satu metafor. Begitu Anda menyadari hidup saya sedang kekurangan, sedang menderita, coba Anda melakukan perbuatan baik, ya kan? Jalan ke satu tempat, dibilang, lu ngapain kemari? Ya kan, enggak berbuat baik. Gila, jalan kaki lu jauh-jauh. Orang kan mungkin dari 10 orang akan timbul respon, satu, dua. Kasihan ya, bagus juga ya. Tapi ini orang jujur, bla bla, sekian, seterusnya. Lalu apa yang Anda lihat? Melihat dia dengan jujur lakukan itu, tetap dia melakukan perbuatan baik. Mungkin ada orang yang akan melihat, tertarik, ya kan? Itu kejadian di saya. Ketika saya sedang nganggur dulu, ya kan sebenarnya nggak nganggur banget gitu loh. Bilangin, kok kamu sembahyang emang nggak kerja? Saya lagi nganggur. Apa yang terjadi? Malamnya saya selalu melakukan ya sembahyang, ngepel, nyuci apa aja di wihara ini tuh. Yang penting saya berbuat baik. Ada kerjaan dikit, pokoknya namanya serabutan, saya lakukan. Apa yang terjadi? Bilangin, loh Hermanto, saya sebenarnya nama saya adalah Hermanto Ciomasdi ya dulu ya, tapi nama panggung, karena demam panggung, pakai nama panggung adalah Herman Aura, karena saya demam panggung gitu loh, jadi pakai nama Aura aja ya, Herman Aura. Akhirnya apa? Oh kamu lagi nganggur? Iya. Jadi ada integriti ya teman-teman ya, jujur aja ngomong. Oh kok gitu nanti kamu emang kemana? Saya lagi melamar kerjaan ke sebuah perusahaan bank yang tersebut. Nanti saya bantu. Berapa minggu dibantu loh. Walaupun waktu itu memang di awal ada guru saya bilang, tenang nama kamu tuh ada tuh, udah ada tuh. Tapi belum dipanggil-panggil. Jadi perubahan itu perlu dilakukan, tapi tidak instan teman-teman. Kalau semua serba instan, berbahaya itu namanya dia, saya nggak tahu. Entah itu kebetulan memang ada konsep yang saya bilang, saya pertama ketemu orang, begitu lihat, ini akan luar sukses nggak lama lagi. Bisa, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tapi butuh big effort ya. Karena bulan ke-1 nganggur, bulan kedua nganggur, bulan ketiga, dan seterusnya. Tapi bulan keempat kelima, langsung dia sudah menjadi seekor naga lagi gitu loh. Nggak tahu naga kecil, yang penting dia sudah berubah, ya kan? Jadi teman-teman, itu tidak ada yang instan. Makanya butuh yang namanya big effort. Big effort itu banyak. Mau doa, afirmasi minimal gitu loh. Ketika kita doa kan, ya saya berserah, berterima kasih, berserah, bersyukur saya masih bisa hidup lah, walaupun mungkin kondisi saya tidak seindah yang lain. Orang akan ngeliat, loh Hermanto, oh Susan, oh apa, kok muka kamu cerah? Padahal kamu lagi nganggur misalnya kan seperti itu. Minimal dari situ akan muncul aura yang bagus ditambah dengan integritas Anda yang jadi value Anda ya, yaitu personal branding Anda orang integritinya bagus nih, jujur nih. Muncullah, bukan berarti saya jujur ya, itu muncullah satu apa? Ini orang baik. Perubahan aura itu ditangkap oleh orang lain.
bukan oleh diri sendiri. Muncullah rasa apa ya, entah itu empati, muncul rasa ketertarikan, interested terhadap orang tersebut yang sudah menjalankan proses the cleansing, dia punya aura. Itu Bro Hari. Tapi masih ada lagi yang lain ya, ulet, persisten, kemudian banyak lah. Itu tugasnya Bro Hari nih, kalau sebagai motivator nih. Bergaul, berjiwa positif, positive thinking, bergaul dengan orang-orang yang apa? Orang yang positif, di komunikasi yang positif, dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang, jadikan itu adalah sebagai personal branding. Jadi perkuat Anda, sharpening ya, sharpening itu, dipertajam itu ilmu Anda tuh. Apapun skill Anda, dipening. Kemudian biasakan kalau saya sih generalisasi, spesialisasi. Bro, lu kerja apa? Aku sih kerjanya di bank. Mau apa? Wah, aku butuh ini. Oke, konsep saya adalah palu gada. Bukan berarti saya serakah. Saya nggak punya apa-apa, tapi dengan teman, kalau butuh motivator saya, otak saya terpikir siapa? Ya, Bro Hari. Di sini ada Pak Robin, oh saya ngerti. Nanti ada Bro Lina, ada Pak Lukas, seterusnya. Jadi itu kita perkuat apa? Koneksi. Jadi yang kita bilang dengan dua kalimat, kawasan Anda dan wawasan Anda, serta Anda punya network. Bukan berarti saya seorang misalnya yang begini nggak punya teman yang jadi agen asuransi, agen perumahan, agen properti, apalagi. Saya punya. Jadi berhari apa? Agen perubahan, motivator, saya punya. Itu teman-teman. Jadi ada beberapa teknik, tidak hanya mengandalkan hanya perubahan aura aja. Itu aura kan yang dilihat kan oleh yang tertentu aja. Ya kan, tetapi minimal dari apa? Mukanya, wajahnya itu kelihatan, oh cerah lu, padahal dia lagi kan kita nggak bilang, Bro Hari, gue butuh duit dong, jangan pinjam duit teman-teman, bahaya ya kan? Dan ngeluh lu, aduh nggak punya duit, orang akan jauhi Anda lu teman-teman. Tetap ada, saya punya uang, tapi nggak sebesar yang Anda pikirkan gitu loh. Jadi dengan konsep melibatkan semua, aura Anda akan muncul sendiri. Itu Bro Hari. Mungkin jawabannya nggak mengena, karena case to case ya, pesan to pesan ya. Oke, baik. Nah, masih ada yang mau disampaikan nggak yang tadi Master mau sampaikan? Ada ini atau mungkin ada teman-teman yang mau dilihat? Jadi Bro Herman mau lihat aura dari seseorang di sini untuk bisa dilihat. Mungkin dari situ Anda bisa tahu kira-kira apa kekurangan atau potensi apa istilahnya. Mungkin sedang ada penyakit atau apa. Nah, ini nanti bisa Bro Herman ini Master Herman yang bisa lihat nih. Kalau saya cuma lihat wajah Anda saja yang bisa. Ya. Ya, kalau ada silakan Anda chat ya supaya saya nanti masukkan Anda dan Anda buka kamera supaya Anda lihat. Oke, silakan. Kalau nggak ada yang mau ditambahkan dulu? Oke, teman-teman sebetulnya simpel sekali ya, Bro Hari ya. Tapi pelaksana itu tadi sudah buat afirmasi, ulet, dan seterusnya. Tapi di dalam diri Anda kadang-kadang kita lupa gitu loh. Lupanya apa? Jadi kita suka memakai baju, betul nggak? Kalau nggak nanti Anda disisihkan. Anda di kolam renang pakai baju yang sesuai, ya kan? Kemudian baju Anda yang di luar perlu dilapisi. Lapisi dengan apa? Suwarna, dengan emas. Karena menurut di konsep aura, warna identitas dengan keberhasilan itu levelnya berbeda. Jangan dipikirkan punya level tertentu. Silakan Anda punya perspektif karena sukses itu bukan berarti harus punya ini. Anda sudah berubah aja itu dia bilang sukses, tapi orang namanya seeing is believing. Anda punya ini baru lihat iya, kalau nggak mah ya masa bodoh lah dianggap kan seperti itu. Tapi minimal Anda punya dari basic diri sendiri. Itu yang sudah kami terapkan. Jadi bukan ngasal.com, bukan teori.com aja gitu loh. Jadi namanya Swarna Aura Shield. Aura Shield itu sebetulnya disampaikan oleh Bro Hari, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa diwakili dengan konsep dia akan melindungi Anda dari masalah penyakit, bakteri, dan seterusnya, dari cuaca. Tidak 100%, tapi minimal menambah Anda punya keyakinan. Yang lihat resultnya adalah orang lain, tetapi Anda berbuat, yaitu Swarna
Aura Shield atau SAS, itu Anda bisa lakukan untuk diri sendiri. Jadi dengan konsep bubble, jadi Anda tuh dibungkus oleh sebuah bubble warnanya emas. Kemudian rumah Anda di bubble dengan emas, kemudian lingkungan Anda lihat emas. Jadi nanti orang lihat, mungkin ada orang yang ngelihat dari jauh, kalau orang pintar, wih itu ada aura emas, bagus. Atau orang ngelihat, tapi kalau orang biasa minimal melihat Anda, kok orangnya cerah ya. Muncullah trust, muncullah keyakinan bahwa orang ini, bahwa Anda ini adalah orang yang tepat untuk diajak sebagai pegawainya, sebagai bisnis partnernya, dan seterusnya. Itu teman-teman. Ya, kita mulai ya kalau mau ya. Ya, Ini mungkin di tempat lain sudah ada dilakukan, tapi saya spesial. Nah, mungkin ada teman ini, Supomisda ini sudah dari Pontianak. Ya, dari Pontianak ya. Ya langganan untuk kita ngobrol-ngobrol lah, dibilang konsul yang ngobrol lah gitu. Masih ada lagi teman yang lain. Ya kan ada apa tuh, siapa Riman, R7, seterusnya ada Wahyuni, ada Tanto, ada Windra, ya kan ada Brian, seterusnya ya ada Bro, ada Sis Elizabeth, ada Bro Halim Sukiman, ada Indiono, Bapak Lukas, Melina, Bapak Robin. Oke teman-teman, siapapun Anda, silakan Anda. Pertama, kalau saya selalu mengajak jangan terlalu percaya dengan Herman. Saya hanya memberikan apa yang saya tahu, yang saya pernah, sisanya masih banyak dari teman-teman lain. Ilmu itu tidak pernah habis. Yang kedua, kita lakukan serugi-ruginya, Anda kan nggak membuang keluar uang ketika melakukan Swarna Aura Shield. Minimal Anda punya sisi waktu 5 menit. Karena kenapa bisa menimbulkan efek anti imun yang meningkat, karena kita ada di pola kiri kita, ada di otak kiri kita, bukan, di sebelah kuping ada namanya kelenjar pituitari. Itu bisa membantu munculnya anti aging. Jadi kenapa dia lebih segar, usianya kelihatan lebih muda, lebih cerah, padahal ya mungkin sedang bermasalah ya. Kemudian di sini ada di bagian dada ada kelenjar, kalau kita bilang T-cell, itu membantu juga karena pada saat Anda melakukan unsur aura SAS ini, Anda sudah melakukan unsur meditasi, kontemplasi, dan seterusnya pada saat bersamaan, hanya beda persepsi atau beda teknik. Jadi minimal Anda melihat diri Anda, oh saya sudah berbuat sesuatu lah, sisanya saya masih kerjakan yang lain. Ya itu teman-teman ya, ini ada question answer apa nih itu Bro Hari? Ya itu ada yang mau dilihat auranya itu. Itu aneh dong Bang gitu. Ya. Ya. Wahai tunjukkanlah dirimu siapa gitu. Remote attendance nggak tahu namanya, nggak masuk di situ. Enemos ya, aneh. Ya answernya gini lah, ikut answer aja ya. Answernya gini, teman-teman, coba lakukan Swarna Bumi itu, Anda mau dari sisi agama apapun silakan. Jadi karena kan kita punya Tuhan satu kan, jadi lakukan dengan nama yang berbeda, mengambil namanya kalau di konsep lain adalah TNT Ren ya. Kalau salah dikit ya cincai ya, Bro Robin ya. Jadi dari langit, dari manusianya, dari bumi, kita ambil energi. Jadi bayangkan, kita coba aja 5 menit boleh, Bro Hari. Ya, oke. Jangan lama-lama nanti kita ketiduran ya. Oke, teman-teman bayangkan, pikirkan, rasakan. Ya, petikan langsung ya. Membuat Anda fokus pada konsep ini. Kalau belum Anda fokus, silakan Anda melakukan sebuah konsep. Ikuti, boleh merenung, boleh mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi dari alam semesta, saya mulai saat ini, saya akan mulai melakukan sesuatu yang lebih baik dengan dasar pikiran yang baik. Saya melihat ada, saya membayangkan ada, dan saya mendengar ada deru sebuah energi yang dari alam semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang Maha Kasih, dari Tuhan semesta alam masuk ke tubuh saya berwarna kuning emas. Dia akan membungkus tubuh saya dalam bentuk sebuah bola sebesar tubuh saya.
tubuh saya akan menerima dengan keyakinan, berdasarkan keyakinan kepada alam semesta, kepada Tuhan, dan juga akan membuat saya jauh lebih baik. Bola tersebut akan mulai seketika saat ini mengikuti saya selama-lamanya. Tiap hari saya melatih, dia akan bertambah sinarnya menjadi emas, bertambah jaraknya, bertambah tebalnya, bisa membantu saya terhadap hal-hal dari energi buruk, dari hal-hal orang yang berpikir buruk terhadap saya, dari hal-hal yang cuaca. Semakin saya berlatih, semakin kuat juga tubuh saya menerima, dia makin membesar, makin mengembang. Dari mulai seperti 1 sentimeter di atas tubuh saya, di atas seluruh permukaan tubuh saya, di atas baju saya, apapun yang saya kenakan tidak menghalangi jenis aura dari alam semesta, dari Tuhan Yang Maha Esa ini. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah yang Maha Kasih, dari Tuhan Yang Maha Esa. Tubuh tersebut adalah tubuh aura. Tubuh aura, tubuh aura. Membesar, mengecil, membesar, mengecil. Setiap kali pikiran saya yang dilaksanakan dengan tujuan mengingat aura tersebut, dia akan mengembang. Setiap kali tarikan napas saya pada saat fokus, dia akan mengembang dengan jarak tidak terhingga, mulai dari tubuh saya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya sampai memberikan unsur warna emas yang mengkilap tidak hanya tubuh saya tetapi ke dalam ruangan saya. Ruang di mana saya tinggal, saya duduk, saya tidur, saya makan, menyebar menjadi ke rumah saya. Walaupun rumah saya kecil, itulah rumah saya yang saya syukuri. Nanti dia terlihat oleh saya atau oleh siapapun, ataupun tidak terlihat, tetapi saya membayangkan, merasakannya, bahwa dia sudah menjadi rumah yang dikelilingi oleh aura emas. Melebar, menguat, mengecil, membesar setiap kali tarikan napas. Saya sadari ataupun tidak saya sadari, besarnya, kecilnya, lebih besar dari tingginya rumah saya, lebarnya bisa lebih lebar dari rumah saya, menyebar ke tetangga saya, ke kompleks saya, ke lingkungan saya. Saya ibaratkan dengan lingkungan RT menyebar warna kuning, menyebar menjadi warna kuning emas kemasan, menyebar lagi sampai ke lingkungan rukun warga RW, menyebar sampai ke kelurahan, menyebar sampai ke kecamatan, menyebar kabupaten atau kota, menyebar, menyebar, menyebar sampai ke antar kota, antar provinsi, sampai sepulau Jawa, menyebar jauh sampai seluruh Indonesia, menyebar jauh sampai dengan Indonesia, ASEAN, seterusnya sampai dengan seluruh benua. Menyebar dengan cepat karena kekuatan alam tidak bisa dibendung, dalam bentuk hitungan detik sudah menyebar, menyebar, menyebar. Saya sedang menyebarkan aura pemberitahuan bahwa aura saya adalah aura yang baik dengan integritas baik dan seterusnya sampai ke alam semesta. Kembalikan lagi dari alam semesta mulai mengecil ke benua, mengecil sampai Indonesia, ASEAN, mengecil sampai Indonesia, mengecil sampai Pulau Jawa saja, mengecil sampai dengan Jawa
barat, mengecil sampai ke tempat saya berada di Bekasi atau di Jakarta ataupun di Pontianak, mengecil lingkungan kembali lagi dari kabupaten atau kota madya, mengecil tapi tetap kuat sampai dengan masuk ke kelurahan, kecamatan, mengecil sampai kelurahan, mengecil tingkat RW, mengecil tingkat RT, mengecil ke komplek lingkungan saya pribadi, mengecil ke tetangga depan, belakang, kiri, kanan saya, tetap atas dan bawah, mengecil energinya masuk hanya ke rumah saya saja, mengecil tapi tetap kuat, masuk ke rumah saya, mulai plotting mengecil dari seluruh rumah masuk ke dalam tempat yang saya tinggali sekarang, mengecil ke ruangan yang saya tinggali, mengecil ke tubuh saya. Dan mulai saat ini, energi tersebut bisa membesar seperti apa yang saya pikirkan dengan pikiran baik, bisa mengecil tetap seperti apa yang saya pikirkan minimal di dalam badan saya, mau 1 meter, 2 meter, dan seterusnya. Dan saya berharap orang yang melihat saya adalah aura yang baik. Dan mulai hari ini juga, mulai detik ini juga, saya ingin berbuat baik. Kondisi apapun yang saya lakukan, tetap saya syukuri. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih pada alam semesta, terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kasih, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada Allah Yang Maha Kasih. Terima kasih pada bumi, kepada tubuh saya. Selesai. Itu teman-teman ya, Bro Hari ya. Simple banget. Oke, baik. Saya lagi berasa tubuh saya lagi berkembang-kembang gitu ya tadi. Baik, gitu. Baik, Nah, Master. kalau berkembang itu Anda punya bakat tuh. Bakatnya apa? Bakat Anda itu namanya kalau di pelatihan yang lain itu sedang berkembang itu banyak. Jadi ini apa yang saya lihat ya, di selain itu Anda punya kundalini itu naik. Jadi orang terlatih Anda sering melakukan meditasi. Kebetulan saya sering melihat Anda meditasi dulu ya, kita sering gabung jadi tahu. Ya kan? Kalaupun enggak, ada orang yang seperti itu lihat. Itu adalah perasaan mengembang. Jadi itu namanya kalau kita bilang sensasi. Jadi tidak melekat tapi diamati. Itu Bro Hari. Oke, baik. Terima kasih, Master. Ya, semoga ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik ya dengan pengalaman dari ilmu dari Master malam hari ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini dan kita akan berjumpa lagi di dalam minggu depan. Oh ya Bro Hari, tambahan dikit boleh nggak? Terakhir. Ya, mulai hari ini pikirkan konsep berpikirnya satu. Perspektif Anda harus berubah. Ya kan? Sesusah-susah apa Anda bilang gini, mulai hari ini saya cari duit gampang. Walaupun belum dapat, cari duit gampang. Cari duit gampang. Orang akan mencari saya. Jadi stepnya, cari duit itu gampang, dan orang akan mencari saya. Dan saya akan mencari orang. Terus ingat ya teman-teman ya, yang susah nagih hutang gitu. Jadi jangan udah lagi begini Anda jangan ngasih hutang kecuali Anda berpikir ya udahlah swanle gitu ya. Udahlah, saya ngasih uang tapi jangan saya tagih. Ini hanya kebajikan. Jadi beda teman ya, memberikan uang sebagai unsur pelayanan, unsur charity, bukan sebagai piutang Anda. Jadi not sebagai account receivable. Keren juga nih accounting ngomongnya gitu ya. Ya jadi itu ya cari uang mudah. Saya akan mencari orang dan orang akan mencari saya. Jadi ada interaktif. Kurangi hal-hal yang ya cari uang apaan. Ya kan ntar 5 tahun kalau Anda bilang 5 tahun berarti Anda sudah mempersepsikan Anda 5 tahun kesulitan ya. Padahal itu Anda nggak sulit-sulit banget. Cari uang mudah. Terima kasih Bro Hari, Gema Kebijaksanaan. Kemudian tadi ada apa ya tadi yang hati suci semesta dan kepada para peserta, para pemirsa. Terima kasih.
kalaupun ada kesalahan, bukan saya maksudkan untuk membuat itu salah, tapi mungkin slip of tongue ataupun kesalahan saya karena kurangnya ilmu yang saya pelajari. Terima Atur kasih. suksma. Baik, terima kasih Master. Semoga kebaikannya bisa membawa berkah, kesehatan, dan kebahagiaan juga. Ya, terima kasih Master. Ya. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa solusi yang baik bagi Anda juga, sehingga Anda minimal punya pengertian lagi yang lebih baik untuk bisa membangun kehidupan ini. Yang jelas memang di dunia ini, saya rasa tidak ada satu kata pepatah yang saya sangat tahu ya dari Tiongkok sana. Kalau kita jadi orang baik itu katanya walaupun rezeki belum datang, bahaya sudah menghindar. Ya, tetapi kalau kita jadi orang yang tidak baik, rezeki nggak datang, bahaya yang datang gitu. Nah, jadi demikian teman-teman ya. Jadi kita harus selalu jadi orang yang lebih baik sehingga aura kita jadi baik, dan dengan ilmu yang tadi diberikan, mudah-mudahan rezeki kita juga selalu bertumbuh ya. Nah, baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, minggu depan kita juga akan berjumpa kembali minggu depan.